Ruang jumpa di ruang publik, gonjang-ganjing tentang keputusan MK yang tidak menerima usia tetapi membolehkan orang yang menjabat sebagai kepala daerah atau sedang dan pernah menjabat kepala daerah dibolehkan untuk jadi capres atau cawapres. Masih terus bergulir. Di samping saya ada tokoh Unpad, Dr. Indra Prawira, sesungguhnya dia profesor, itu secara substantif begitu. Banyak dia pengalaman berorganisasi, dia seorang ilmuwan termasuk intelektual, bukan hanya ilmuwan. Saya mau tanya sama Pak Indra, satu kata saja, apa kesan Anda atas keputusan MK yang kontroversial itu? Ya, satu, itu keputusan politik, bukan keputusan hukum. Keputusan politik, ya. Karena keputusan politik, maka lembaganya lembaga politik. Lembaganya jadi lembaga politik. Ya, bukan lembaga peradilan lagi. Padahal ya, MK itu dengan KPK itu dua lembaga yang diharapkan oleh publik itu ya mengatasi beyond politik ya mestinya ya. Dia memutuskan berdasarkan keputusan hukum yang murni. Iya, karena itulah hadirnya dua lembaga itu kan pasca reformasi. Jadi itu bagian dari agenda reformasi. Seharusnya dia menjadi the guardian of the constitution. The guardian of constitution. Menjaga nilai-nilai konstitusi. Tapi justru sekarang itu yang pertama menerobos dan merusak konstitusi itu MK. Kenapa tukang in? Jadi sampai begitu tuh. Jadi pertama ya mulai dari rekrutmen. Kita harus maklum bahwa komposisi 9 hakim itu 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, dan 3 dari Mahkamah Agung. Maksudnya pemerintah itu presiden? Presiden. Jadi yang hakim karir sesungguhnya dari 9 itu cuma 3. Yang 6 itu politisi. Nah, jadi kalau suatu keputusan ya dan backgroundnya dari 6 orang itu dari politik ya tentu saja banyak pertimbangan politik yang masuk. Sesungguhnya ya nggak masalah gitu ya kalau saja mereka berkomitmen dengan profesi mereka sebagai Mahkamah Konstitusi, di mana di situ sebetulnya lebih banyak aspek-aspek pertimbangan hukum dan konstitusi gitu. Ya, tapi kunaonnya sampai ya memang kontroversinya sebetulnya sudah lama. Jalan masuknya sudah lama, tidak ujuk-ujuk. Pertama MK itu pertama ya kasusnya itu mereka menerima judicial review terhadap undang-undang MK. Misalkan ya itu salah satu jalan masuk. Kemudian mereka membuat semacam positive legislator. Jadi seperti bertindak sebagaimana legislator seperti presiden DPR membuat undang-undang. Padahal mereka itu negatif legislator harusnya ya. Itu urusannya DPR sebenarnya. Urusannya DPR. Memang dalam beberapa hal kita secara teori membenarkan kalau mereka menjadi positif legislator. Pada saat itu memang ada kekosongan peraturan atau kosongan undang-undang. Di situ baru mereka bisa melakukan tindakan sebagai positif legislator. Jalan masuknya apa? Itu dengan nomenklatur inkonstitusional bersyarat. Ini juga menunjukkan hal yang aneh. Disebut inkonstitusional, tapi tidak inkonstitusional kalau ada syarat. Kan begini. Jadi dia ini misalkan usia 40 tahun itu, ya dia itu konstitusional. Menjadi tidak inkonstitusional kalau saja tidak dimaknai hanya 40 tahun. Dan ditambahkan di situ yang berpengalaman jadi kepala daerah. Ini kan berarti membuat norma baru. Sama dengan undang-undangnya. Padahal kalau kita lihat dalam pasal 6, pasal itu ya mengenai syarat-syarat presiden, delegasinya jelas ditetapkan dengan undang-undang. Jadi itu menunjuk bahwa yang membuat persyaratan objektif tentang calon presiden itu adalah pemerintah dan DPR melalui undang-undang. Jadi sebenarnya norma baru itu mungkin saja dibuat oleh MK kalau itu untuk kepentingan publik. Untuk kepentingan publik. Ya, artinya memang ini kan kelihatan jelas mendesak ini. Ya kepentingan tapi undang-undang tidak ada. Mereka boleh.
Jadi boleh menemukan hukum, boleh membentuk hukum. Norma baru itu ya? Norma baru itu syaratnya begitu. Tapi ini kan begini, dia boleh membuat sesuatu yang baru, tapi bentuk norma hukumnya adalah norma umum. Pertanyaan nomor umum begini, pertanyaan kita, berapa orang sih yang pernah menjabat presiden di bawah 40 tahun, menjabat kepala daerah? Iya. Karena tertentu, jadi menunjuk pada orang tertentu. Nah, di sini kelihatannya, itu bukan norma umum, itu sudah menunjuk, menggiring pada person tertentu. Disitulah. Jadi itu sudah melukai, apa istilahnya, keadilan substantif ya. Keadilan yang objektif, rasional, dan memenuhi kepentingan umum. Ini kan sangat subjektif. Tapi ternyata ya hasil dari artinya perdebatan di internal MK itu luar biasa. Saya dengar itu ada hanya 3 hakim yang menyatakan yang disebut dengan kepala daerah itu boleh wali kota atau bupati. Nah 6 itu mengatakan itu terlalu cetek kalau bupati, jumping ya. Kalau gubernur oke lah. Dan 6 MK itu, anggota MK menyatakan sebetulnya yang layak itu yaitu gubernur gitu. Nah, jadi dari komposisi itu ya tadi problematis lah. Kemudian kita bisa pahami bagaimana Saldi Isro dengan tegas, jelas melakukan dissenting opinion yang mengarah-arah justru mendowngrade MK-nya sendiri gitu. Nah, gimana tindakan Saldi Isro itu? Kalau hakim membuat dissenting opinion, itu bagian dari suatu keputusan MK. Itu biasa ya. Tapi kalau seorang hakim konstitusi berbicara di publik tentang keputusan yang diambil, itu melanggar kode etik. Jadi langsung dia menyatakan kepada publik. Ya, itu melanggar etika. Karena hakim itu adalah silent profession. Ucapan dia, tindakan dia itu dibentuk dalam sebuah keputusan. Kalau dia tidak setuju, ada dissenting opinion. Saya yakin Saldi sebagai profesor hukum sangat paham itu. Tapi kalau dia sampai bicara keras begitu, itu mungkin saking keselnya ada sesuatu yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan MK itu. Saya yakin itu. Ada politicking yang betul-betul membuat dia kesel ya. Mungkin bahasa saya bukan tidak adil. Sudah menginjak akal sehat. Logikanya begitu. Kalau 6 ke gubernur, kenapa 3 yang menang? Jadi persoalan Saldi melakukan perilaku seperti itu karena mungkin soal integritas bagi dia. Jadi mungkin dia saking keselnya gitu ya. Jadi dia tidak tahan, dia punya tanggung jawab moral untuk bicara pada publik juga, terpancing gitu ya. Ya saya kenal dekat dengan beliau, jadi saya paham karakternya, jadi dia sangat paham betul etika. Cuman pada saat ini kelihatan dia terpaksa gitu. Sebenarnya mungkin lebih dramatis lagi kalau langsung dia dissenting opinion dan saya mengundurkan diri. Itu lebih cakep lagi. Lebih cakep lagi. Lebih cakep lagi. Tapi kalau misalnya dia mengundurkan diri, siapa yang di dalam nanti? Ya, kadang-kadang ada pertimbangan begitu ya. Kalau semua diserahkan pada yang katakanlah integritas diragukan, lalu nanti bagaimana kita ngontrolnya ya. Jadi ada beberapa kawan juga 2 pendapat. Ada yang berharap Saldi mundur, ada juga ya kalau dia mundur siapa lagi nanti yang bisa sedikit menjagalah keutuhan marwah dari MK itu. Tapi intinya dengan keputusan itu marwah MK itu sangat turun. Ini puncaknya. Ya. Yang dibangun oleh Pak Jimli yang pertama, kemudian Pak Mahfud gitu ya. Itu artinya publik merasakan keadilan MK waktu itu ya. Keadilan yang katanya substantif itu. Yang tadi rasional, kemudian imparsial dan memihak kepentingan publik. Sekarang runtuh seketika. Nah persoalannya ya udahlah, itu memang keputusan yang katanya MK itu harus diterima kan, keputusan suka atau tidak suka gitu. Itu pun masih perdebatan. Artinya begini, kan kita lihat KPU patuh pada putusan MK karena putusan MK itu final dan binding. Pertanyaan kita dulu dari sistem hukum itu, peraturan kewenangan KPU membuat peraturan itu dari mana delegasinya, atribusinya? Kan dari undang-undang. Undang-undangnya belum bunyi begitu, kok KPU sudah mengubah duluan. Ini juga menjadi suatu problemnya.
perdebatan ya, banyak ahli hukum yang mengatakan nggak bisa KPU begitu. Apa implikasi bagi misalnya tadi Gibran mencalonkan di tengah keputusan MK yang seperti itu? Apa nanti jadi persoalan ke depan? Begini, satu dari segi etika politik ya, etika politik kita ngomong politik itu nggak logis dong. Sebuah persyaratan diumumkan hanya beberapa hari menjelang masa pendaftaran 19 Oktober 19 ini kan pendaftaran. Putusannya beberapa hari. Padahal peraturan KPU segala anggaran itu didesain menurut aturannya menurut undang-undang. Kita tahu, ya tidak ada hal-hal itu. Usia jelas, persyaratan objektif 40 tahun. Dan kita semua di sana bermain. Begitu di ujung, tiba-tiba berubah. Ini kan nggak etis. Ya. Jadi dari hukum tata negaranya juga dibuat runtuh, etika politik itu sama-sama juga makin runtuh. Padahal dalam hukum tata negara itu etika menjadi salah satu penting. Jadi masuk ke wilayah politik hukum yang tadi, yang etis, betul. ya. Demi kepentingan publik segala macam. Jadi hukum boleh sih hukum, tapi hukum tanpa etika ya kayak begini. Ya karena kan hukum itu sumbernya filsafat etika ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa kita meninggalkan etika. Apalagi dikatakan, oh soal etika itu mah bukan hukum. Itu kacau. Ada orang yang pikir hukumnya bisa. Nah hukumnya kalau cuma hukum ya bisa, benar begini kan soalnya. Tapi nanti dulu dong, etika ketatanegaraannya bagaimana? Jadi politik hukum yang dibangun untuk MK sekarang itu untuk kepentingan subjektif kelompok orang atau elit tertentu, gitu ya. Tapi saya sepakat dengan Akang tadi bahwa ikan sudah kadung lah. Whatever itu pencalonan pun sudah dideklar. Sekarang begini masalahnya. Tinggal kita sebagai pemilik kedaulatan, ya, itu menyikapi pada saat nanti kita di bilik suara. Gitu, ya. Ya jangan, ya silakanlah gonjang-gonjing seperti apa. Kita tahu, kita gunakan semua informasi itu menjadi pertimbangan kita, kebijakan kita untuk menentukan siapa yang layak jadi presiden. Saya kira itu. Ini kesempatan kita. Sekali kita salah ya, dan membiarkan keputusan itu ada di elit-elit tertentu, ya sudah nanti nggak ada lagi kedaulatan rakyat. Kita hanya menyerahkan negara ini kepada orang-orang, segelintir orang yang merasa memiliki republik ini. Kan itu semungkin idenya bagus ya, mereka merasa memiliki. Tapi kelebihan memiliki itu kan seperti mengabaikan kita. Kita kedaulatan nggak pernah kita serahkan pada mereka. Anda ingin bilang bahwa oke lah ini keputusan MK sudah seperti ini, tapi yang penting bagaimana sikap politik, kedewasaan politik ya dari publik, ya, dari publik terhadap kasus itu. Jadi ya mereka kan punya kedaulatannya sendiri dan biarlah mereka menilai. Gitu. Nah itu persoalan tadi proses politik kan nanti. Tapi yang kita ingin ya sekarang bicarakan itu adalah bagaimana sebenarnya merehabilitasi nama MK, citra MK, branding MK yang waktu itu betul-betul memiliki marwah yang tinggi gitu di depan publik. Salah satu kelebihan MK pada masa awal, Pak Jimli, Pak Mahfud, itu mereka tuh link betul dekat dengan kampus. Di mana pusat studi konstitusi itu bekerja sama dengan mereka. Hampir seluruh kampus yang ada fakultas hukumnya. Seluruh kampus yang ada fakultas hukum itu biasanya kita kerjasama, ada MOU dengan MK. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh kampus itu eksaminasi putusan MK. Jadi secara akademis. Jadi ada feedback. Jadi ada feedback sehingga ya boleh dikatakan hakim-hakimnya makin pintar ya, makin luas wawasan dengan ini. Mungkin kita pun dapat macam-macam arah politik hukum dari MK kita tahu kemana gitu, kita saling tahu. Nah, sekarang ini kan kita nggak jelas mau kemana MK itu nggak ada satupun. Saya nih ya dulu bulak-balik ya jadi ahli MK pun nggak ngerti itu kemana. Jadi legacy itu ditinggalkan. Legacy Jimli, Mahfud itu yang udah tidak seperti dulu lah. Hanya kadang-kadang 1-2 kampus di mana ada kedekatan personal. Ya itu aja yang. Jadi Jimli itu yang pertama membuat perpustakaan yang sangat lengkap. Sangat lengkap itu ya. MK. Gitu ya. Terus mereka juga kan di sana kan juga artinya riset-riset itu juga didanai oleh MK ya, di mana banyak sekali lah dulu. Jadi dia
bagi orang-orang akademisi, seperti orang tata negara, itu seperti laboratorium kita, MK itu. Kita enak aja ya ke sana ya untuk mendapatkan informasi atau sharing segala macam. Gitu. Itu pada saat Pak Jimli, ya, Pak Mahfud, saya juga masih menemukan itu. Nah, sekarang MK misalnya ada tuntutan publik karena mereka menjatuhkan marwah MK. Apakah mungkin publik itu menekan supaya para anggota MK itu mengundurkan diri misalnya? Atau misalnya sekarang kan terjadi tuntutan untuk membuat Dewan Kehormatan MK. Mana yang dipilih? Sebetulnya kan kalau majelis kode etiknya sudah ada ya, meskipun di sana itu kan internal. Kita tidak tahu siapa saja karena majelis kode etik itu kan di internal. Hakim-hakim itu juga menjadi bagian. Mestinya kan dibuat yang eksternal ya, gagasan sekarang itu. Tapi saya lebih suka itu kita mendesain ulang rekrutmennya, proses. Jangan diserahkan pada pertimbangan politik semata-mata. Misalkan bikinlah pansel yang independen, ya, dari kampus-kampus, dari manapun, kepakaran. Itulah kan yang itu juga lewat pansel dulu, masuk ke DPR, masuk ke ya, itu MA. kan pelibatan politik kan, Kak. Ya kenapa tidak diserahkan? Kita kan sama dengan kepala lembaga independen. Iya, ini kan sama dengan begini. Kita mengajukan 3 orang, presiden tentukan yang suka-suka presiden dengan track recordnya. Tapi kalau misalkan sepenuhnya ada di pansel itu disumpah dengan ini, misalkan kan lebih elegan usulkan lah ya. lebih perankingan lah, supaya tidak ada tuduhan yang langsung ya, ini permainan DPR, ini permainan eksekutif gitu ya. Dan dalam kalau saya pribadi, Kang, sebenarnya ujung ini sudah saya duga sejak lama. Sejak proses rekrutmen itu, kemudian salah satu hakim MK ditarik kembali oleh DPR, kemudian tanpa open bidding diganti sama 1 orang, ya udah saya sudah menilai arahnya kemana. Makanya ada orang yang bilang naif kalau protes terhadap MK, prosesnya juga tadi begitu, MA, DPR, kemudian presiden gitu ya. Makanya ya wajar aja begini hasilnya. Gitu. Oke, ada solusi yang lain? Itu satu. Tapi itu tidak mungkin ya ketika misalnya publik meminta supaya mengundurkan diri. Bisa saja. Dengan tekanan politik. Bisa. Ya. Karena tadi kan dia sudah jadi lembaga politik, ya tekanannya harus politik juga. Karena instrumen hukum nggak ada. Jadi ya satu-satunya instrumen politik gitu loh. Ya dengan public pressure, dengan macam-macam. Saya kira memang harus dienolkan kembali lah, kembalikan pada semangat reformasi, gitu ya. Jadi MK itu istilahnya tuh menjadi makin besar ini kewenangannya, dan itu berbahaya. Tanpa ada satu check and balance kan lembaga itu. Hamzah itu diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan dinyatakan ya yang bersalah ternyata katanya panitera. Saya nggak tahu lah gimana ceritanya ya. Tapi kalau yang mengadilinya kode etik hakim-hakim itu juga ya percuma lah, gitu ya, sama kolega. Tapi saya berharap itu lebih banyak komponen independennya, yang eksternalnya, gitu ya. Dan itu sebetulnya jangan dipermanenkan. Kalau dipermanenkan sama aja menjadi bias. Jadi setiap ada case itu diambil orang-orang. Jadi bisa bergantian, Kang. Jadi ad hoc. Iya. Ad hoc dong. Bukan permanen. Jangan. Normal nanti apalagi dapat gaji tetap. Itu sama aja bohong. Jadi kepentingan lagi. Tapi dia harus ad hoc aja. Begitu ada case itu dibentuk, siapa profesor dipanggil situ. Saya kira jauh lebih efektif. Nah, terus kan menarik itu. Anggota MK itu saling mengadukan sekarang. Ada yang mengadukan Saldi Isro, ada yang mengadukan ketua MK-nya, segala macam. Itu sah saja. Ya, itu makanya jadi kebutuhan majelis kode etik yang independen itu menjadi lebih terasa karena ada saling tak percaya di antara kita gitu kan ya. Ada dusta di antara kita ternyata kan ya, saling tuding kan. Jadi kan biasa maling teriak maling, jadi kan begitu ya. Jadi tidak sehat kalau kondisinya begitu ya. Jadi memang tadi saya sudah singgung di awal, memang Saldi, tapi saya yakin Saldi paham soal itu. Dan saya
saya kira mungkin ada baiknya kalau Saldi diperkarakan. Oke. Supaya Saldi bisa Diuji, cerita, ya. supaya cerita ke kita semua. Dibuka. Apa yang terjadi sebenarnya di sana. Good point. Jadi Dewan Etik itu Iya, penting. betul. Paling tidak ya menegakkan kembali lah sedikit Iya. marwah yang merecovery marwah yang sekarang lagi Sedang di bawah merosot lah, nadir. ya, betul, Gitu. betul. Oke. Pemirsa, itulah bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Indra Prawira. Saya harus menyebutnya profesor sebagai penghargaan. Mungkin secara legal ya tidak, tapi dia layak jadi profesor. Sampai jumpa di hari yang lain. Terima kasih. Salam.